Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kembali berjumpa di channel media IASS dengan kondisi sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan lindungan dan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber seorang pakar fikih. Beliau adalah Al-Ustaz Sholeh Romli yang akan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Tentunya dalam kajian yang syarat akan dengan ilmu agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya. iya. Nah, untuk kesekian kalinya Iya. kita berjumpa. Begini Ustadz, di masyarakat kita itu mungkin karena pergeseran waktu dan kecenderungan yang semakin bergulir dari antara waktu ke waktu, dan pada akhirnya menyentuh pada ranah keagamaan kita. Dalam konsen kita adalah zakat fitrah. Iya. Zakat fitrah ini ternyata di masyarakat, di sekeliling kita itu banyak potret, banyak model yang dilakukan. Mungkin karena kecenderungannya mungkin agar lebih mudah, efisien atau yang lain sebagainya, tanpa menghiraukan keabsahan dalam tinjauan fikih kita. Iya. Ini terutama ada lagi yang marak sekarang, Ustaz. Ada zakat fitrah dengan menggunakan potong gaji. Iya. Ini yang ingin kami diskusikan pada kesempatan kali ini. Monggo ada penjelasan dari sini. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa ketemu lagi dengan Ustadz Irfan. Para pemirsa dimanapun saudara berada, pada bincang-bincang kita kali ini adalah tentang masih lanjutan daripada zakat fitrah. Apa yang ditanyakan oleh Ustadz Irfan tadi tentang zakat fitrah dengan potong gaji, ya. Sebelum saya jawab, memang mungkin dari semangatnya masyarakat, ya, banyak yang ikut serta memperhatikan kewajiban zakat fitrah ini, sampai banyak lembaga-lembaga yang ikut serta menangani, kemudian lembaga ataupun dari sekolah, kelompok, ya, dari kelompok. Kita mengakui jempol, ya, dengan perhatian. Tapi dari sisi lain tentunya harus dilengkapi dengan ilmu, ya. Dengan itu yang diharapkan. Ya, yang diharapkan. Jadi jangan dapat semangatnya saja, itu yang kita harapkan. Begini, ada memang macam-macam zakat fitrah itu. Ada yang zakat fitrah dengan model potong gaji. Saya memandang zakat fitrah dengan model potong gaji itu sangat dikhawatirkan, ya, sangat dikhawatirkan untuk tidak sah, ya, kalau tidak betul-betul paham tentang bagaimana prosesnya. Jadi sebetulnya kalau zakat fitrah dengan potong gaji itu sebetulnya adalah begini, kalau dengan cara gaji itu tidak diserahkan dulu, ya, tidak diserahkan dulu. Jadi misalnya Ustadz Irfan ini sebagai atasan saya, ya, atasan saya di kantor ataupun di mana, kemudian atau katakanlah jadi juragan saya, ya, saya setiap harinya itu kerja ke Ustadz Irfan. Kemudian pada hari-hari tertentu, katakanlah gajian, ya, waktunya gajian hari Sabtu ataupun apa, saya bilang, ya, Ustadz Irfan sudah
gaji saya langsung dengan potong sebagai zakat fitrah saya. Kalau model seperti itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Ya, kenapa tidak sah? Karena setelah saya kerja selama 1 pekan, ya, selama 1 pekan, hari Sabtu misalnya saya harus menerima gaji dari juragan saya, misalnya Ustadz Irfan. Nah, katakanlah perharinya itu 100.000. Jadi kalau hari Sabtu itu 6 hari berarti 600.000. Nah, sudah Ustadz jenengan potong 30.000 sebagai zakat fitrah saya. Nah, ini tidak sah. Kenapa? Karena gaji yang belum saya terima dan saya sudah bekerja itu betul hak saya. Cuma itu bahasa kitabnya itu masih dikatakan dan, yaitu bermakna piutang. Jadi saya punya piutang ada di Ustadz Irfan. Lah piutang itu belum menjadi milik saya karena masih di dalam tanggungannya orang lain. Itu namanya fi dzimmatil ghair, ya. Itu sama dengan sama dengan ad-dain dijadikan zakat fitrah. Itu tidak, sapi utang dijadikan zakat fitrah. Lah kalau saya terima dulu, ya, kalau saya terima dulu, Pak, ini gajinya 600. Oh iya, ini 600 sudah saya terima, maka menjadi milik saya yang sempurna. Lah maka saya kembalikan 30 sebagai zakat fitrah saya. Ini masuk kepada khilaf kemarin itu, bagaimana hukumnya zakat fitrah pakai uang. Atau sebatas mewakilkan juragan tadi untuk membelikan beras, bisa saja seperti itu, ya. Beda dengan begini ya. Kalau saya sebagai muwakil, orang yang mewakilkan kepada orang lain, Ustadz Irfan, saya minta tolong wakili, saya mewakilkan kepada panjenengan. Cuma bahasanya orang sini kan minta tolong gitu ya. Pasrah ya, saya minta tolong atau tolong diwakili, jenengan keluarkan zakat fitrah dari harta sampean, ya, dari harta sampean, ya. Lah itu dari harta sampean itu boleh dengan niatnya sekali. Kalau begitu berarti Ustadz Irfan adalah mengeluarkan zakat fitrah saya dengan menggunakan uang sendiri. Iya, uangnya Ustadz Irfan. Tapi sendiri. Kemudian punya hutang, ya? Dalam hal ini kalau kalau bisa nanti gitu, jadi kordul jadi koret, jadi artinya keluarkanlah zakat fitrah dari uangnya jenengan, ya. Jadi ini nanti pembahasannya kepada jadi koret ataupun tidak itu urusan niatan, ya. Urusan tujuan apa bertujuan untuk ada ganti atau tidak. Iya, atau murni jadi memang apakah sukarela ya. Gitu ya. Ya, pada intinya tadi kalau memang ketidaksahan potong gaji itu kan gara-gara tidak diterima oleh pekerja tadi, oleh buruh tadi, ya. Iya, karena ini masih ada piutang di tangan orang lain, kemudian diatasnamakan sebagai zakat fitrah. Iya. Begitu ya. Iya, jadi gini, seperti tadi dikatakan, apakah kalau saya menyuruh Ustadz Irfan untuk mengeluarkan zakat fitrah saya dari uangnya Ustadz Irfan, apakah jadi hutang? Iya. Itu bisa juga, sama dengan begini, dalam babnya kurban itu ya. Iya. Jadi Ustadz Irfan punya kambing, saya bilang dohi ani gitu ya. Dohi ani itu kan terkandung be'dini ya. Kurbankan untukku atas nama aku. Iya, iya. Jadi keluarkan zakat fitrah saya menggunakan uangnya Ustadz Irfan, ya. Itu sah, ya? Sah. Jadi wakil segala-galanya itu. Wakil mengeluarkan, wakil meniati, ya. Niat juga. Iya, wakil meniati. Jadi untuk termasuk juga distribusi juga, ya. Iya, mendistribusikan. Tapi yang jelas itu kalau sifatnya tabarruk, nah itu sifatnya tabarruk sudah jelas. Jadi Ustadz Irfan mengeluarkan zakat fitrah saya
dan tidak minta ganti ya. Sukarela. Ya, sukarela. Jadi itu apa namanya, harus kita hati-hati dengan cara potong gaji. Misalnya saya sebagai kepala lembaga, kemudian apa namanya, guru-guru saya gajinya saya potong sebagai zakat fitrah. Oleh karena itu saran saya sampaikan bagi yang apa namanya, yang khawatir gitu ya, ini zakat saya sudah dipotong gaji, ada catatannya zakat fitrah lah. Ini sebaiknya, kalau sebaiknya hati-hatinya adalah zakat fitrah lagi. Jadi diberikan utuh gaji. Iya, tidak bisa. Jadi kalau sudah ada ini aturannya lembaga, aturannya kantor ya. Nah, saking semangatnya setia, iya. Saking semangatnya tapi tidak dilandasi dengan. Iya, betul ya. Ya sama dengan zakat fitrah kepada lembaga, kan tidak bisa kan. Iya. Zakat fitrah kemana? Ke madrasah. Banyak biasanya di sekolah-sekolah kadang ya dikoordinir oleh gurunya. Kalau itu juga kekeliruannya adalah pada tidak tepat kepada mustahik ya. Sasarannya. Ya, zakat fitrah ke madrasah, zakat fitrah ke mana itu, ke lembaganya. Ya. Zakat fitrah ke TPG, zakat fitrah ke madrasah. Itu harus jelas itu mustahik yang menerima di situ siapa. Ya, kecuali hanya sebatas penyalur saja ya. Kalau penyalur. Makanya kalau bukan amil ya, kalau bukan amil ini adalah menjadi wakilnya muzaki. Jadi ada apa namanya, kepanitiaan dibentuk, kemudian kepanitiaan untuk penerimaan zakat fitrah. Nah itu panitia itu harus jelas mewakili menyalurkan. Ya, mewakili menyalurkan. Wakil dari pengenai zakat. Dari muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Jadi kalau begitu berarti selama beras ini misalnya, beras ini masih belum tersalurkan kepada fakir miskin atau mustahik yang lain, berarti muzaki atau penunai zakat masih belum dianggap sebagai menunaikan zakat. Iya, karena masih berada di tangan wakil. Iya. Jadi sebetulnya banyak permasalahan model-model seperti itu. Kadang satu ya, zakat fitrah ke masjid, zakat fitrah ke kepanitiaan tertentu, itu kadang-kadang satu status daripada panitia itu siapa ya, mustahik, atau kalau mustahik mustahik yang mana ya. Kemudian kalau dia sebagai wakil daripada orang yang mengeluarkan zakat, itu kadang-kadang dicampur beras itu jadi satu, kemudian dibagi rata kepada masyarakat. Ini kadang-kadang kembali kepada yang berzakat lagi ya. Jadi ini beberapa hal yang rawan ya, yang rawan. Ya lebih aman sebenarnya untuk zakat fitrah ya diantar sendiri-sendiri. Itu memang anjurannya demikian. Memang anjurannya memang tidak perlu dikumpulkan dikoordinir seperti itu. Iya, karena zakat fitrah itu kan bukan termasuk kepada malun dohir kan ya. Jadi sebetulnya tidak perlu dibentuk amil sebetulnya untuk zakat fitrah. Luar biasa. Alhamdulillah ini ilmu yang sangat bermanfaat, semoga barokah, semoga bisa memberikan manfaat kepada Al-Fakir sendiri dan kepada para sahabat semuanya. Alhamdulillah, itulah penyampaian dari Al-Ustaz Muhammad Shaleh Romli. Insya Allah ini akan berbuah manfaat kepada kita semuanya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.